Mata Sri Kandi. Ya, terima kasih listener, masih di Mata Sri Kandi dan kita masih berbincang terkait perempuan dan hukum bersama Ibu Elizabeth selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Untuk Anda di listener yang gabung bersama kami di sini, Anda bisa mengirimkan SMS di 0815 1034 1034. Menarik sekali perbincangan dan ini bisa menjadi satu edukasi ya Bu Elizabeth buat kita kaum wanita dan perempuan ini. Yang ternyata saya melihat tadi dari jumlah angkanya wow luar biasa. Banyak ya Mbak ya. Tidak terbayangkan gitu kan. Ternyata selama ini memang selalu perempuan yang menjadi korban ya. Iya. Oke, Ibu, kalau kita berbicara tadi sudah disinggung terkait masalah kemiskinan. Mungkin ini juga merupakan faktor pendorong tingginya pengiriman TKW kita ke luar negeri kan ya. Karena mungkin di sini mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Kemudian tingkat sosial yang sangat memprihatinkan mungkin ya. Rendah ya. Nah, mereka sering dielulukan sebagai pahlawan devisa ini. Dan ternyata sering kita dengar mengalami penyiksaan di luar negeri. Mungkin sampai ada yang meninggal. Miris sekali gitu ya. Pergi dengan bernyawa, pulang tidak bernyawa. Nah, apa ini yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, Bu Elizabeth? Iya, terima kasih Mbak. Betul, ini loh Mbak, menurut data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP 2 TKI, saat ini ada lebih kurang 6,5 juta tenaga kerja Indonesia yang tersebar di 142 negara di dunia. Itu sebagian besar dari mereka adalah tenaga kerja wanita loh Mbak. Ya, di televisi sering kita lihat Mbak berbagai kasus penyiksaan tenaga kerja wanita oleh majikan-majikan mereka. Sedih ya rasanya Mbak mendengar mereka dipukuli, disiksa, ada yang diperkosa gitu ya, diperlakukan tidak manusiawi sekali. Nah, sampai juga yang meregang nyawa Mbak. Iya benar. Belum lagi kasus hukuman mati yang terakhir menimpa Wilfrida Soik. Itu dia. Mbak dengar ya, asal Belu dari Nusa Tenggara Timur. Ini gadis miskin pencari batu yang hanya sekolah sampai kelas 5 sekolah dasar. Dikirim ke Malaysia manakala Indonesia sedang menyatakan moratorium Mbak. Benar-benar. Ya, tidak boleh ada pengiriman PRT ke Malaysia. Benar. Itu moratorium itu ditetapkan pemerintah pada Juni 2009 dan pada Oktober 2010 Wilfrida diberangkatkan ke Malaysia. Usianya pun masih 17 tahun. Sebenarnya masih sangat muda. Betul. Namun Mbak, dokumen resmi negara menyatakan saat itu ia berusia 21 tahun. Oh, jadi, berarti ada manipulasi data ini berarti ya. Betul. Dari sang calo ini sang calo ya. Wilfrida tidak sendiri Mbak. Jadi pada bulan dan tahun yang sama tak kurang dari 5.000 pekerja dari Indonesia itu datang ke bekerja di Malaysia ya. Artinya jalan yang ditempuh mereka itu bukan jalan resmi. Nah, meski dokumennya seolah-olah resmi ya Mbak ya. Aspal ya. Meski tapi palsu. Jadi bukan itu saja Mbak yang membuat kita harus melakukan pembenahan besar-besaran terhadap sistem pengiriman tenaga kerja Indonesia. Iya. Tahun lalu Mbak, PBB itu menyatakan Indonesia berada pada posisi kedua di dunia. Di dunia Mbak, posisi kedua sebagai negara tempat terjadi tragedi perdagangan manusia. Luar biasa. Indonesia dikenal sebagai negara pengirim, negara transit sekaligus penghasil perdagangan manusia. Sementara dari data yang disampaikan organisasi internasional lainnya Mbak, Indonesia itu menempati urutan pertama yang terindikasi selama periode 2005 dan 2012. Ada lebih kurang 4.668 korban perdagangan manusia berwarga negara Indonesia. Kok harusnya kita nggak bangga dengan yang ini gitu loh Bu Elizabeth? Ini ada catatannya Mbak. Data ini tidak menunjukkan realitas yang sesungguhnya. Jumlah bisa berkali lipat. Atau karena persoalan perdagangan manusia ibarat gunung es tak terungkap keseluruhan ke permukaan loh Mbak Misti. Ini tugas ini berat sekali nih tugas IWAP ini ya. Betul. Dan memang mayoritas perdagangan itu adalah perempuan ya Bu Elizabeth ya. Perempuan 80% ya. 80%. Karena itu tadi dari latar belakang pendidikan. Kalau kita balik suatu saat 80% laki-laki yang diperdagangkan. Kita bertekad gitu ya.
Iya. Ini luar biasa sekali nih listener ya. Ternyata memang menurut beberapa data ya Bu Elizabeth ya, ini 80% perdagangan manusia perdagangan manusia adalah perempuan. Iya, betul. Karena tingkat pendidikannya sangat rendah dari SD gitu kan. Ya, Dan kita lihat ini di beberapa provinsi luar biasa juga statistiknya ya. betul. Terlihat. Aduh, benar sangat miris sekali. Nah, ini menjadi tugas kita di listener. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan. Mungkin ada SMS, Femi? Dari langsung aja ya. Iya. Dari Bapak Denny Effendi di Jakarta. Ini mungkin opini aja. Saya tidak setuju untuk kaum perempuan dikatakan sebagai warga negara kelas 2 dan kelas VIP. Oke. Ini masukan gitu ya. Betul. Memang kita juga semuanya tidak akan mau ya Bu Elizabeth, perempuan dikatakan warga negara kelas 2. Ya. Tapi ini yang terjadi. Yang kita lihat, yang kita lihat selama ini memang seolah-olah selama ini selalu saja perempuan menjadi apa ya? korban. Dan memang menurut data yang terjadi ini memang sangat ini memprihatinkan sekali, dan ini memang tugas kita bersama di listener, bagaimana ke depan perempuan-perempuan ini bisa tidak menjadi nomor 2 gitu kan. Betul. Dan juga tidak menjadi VIP lah. Tapi tetap bisa dihargain, intinya kan begitu Bisa ya. dihargai. Didudukkan sama tinggi. Didudukkan sama tinggi, dihargain Ya, gitu ya, kan. ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih tetap menantikan Anda di SMS di Mata Sri Kandi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mata Sri Kandi.